Kenapa iPhone itu lebih kelihatan eksklusif jika dibandingkan dengan HP Android? Itu adalah sebuah pertanyaan di salah satu forum di Facebook. Pada video kali ini aku akan menceritakan dan memberikan pandanganku terhadap hal ini. Jadi, ceritanya itu ada seseorang yang merasa kalau ketika dia menggunakan iPhone itu gengsinya naik. Terus dia merasa lebih banyak diliatin orang daripada menggunakan HP Android. Dan notabene orang tersebut juga bukan tinggal di kota besar. Nah, tentunya kalian mungkin pernah kan setidaknya 1-2 kali mendengar kisah seperti itu. Gua mau kasih pandangan dan tanggapan pribadi gua perihal hal ini. Dan supaya mungkin setidaknya mungkin bisa menjawab beberapa penasaran dan pertanyaan kalian. Semua hal itu dikarenakan branding dan brand positioning. Kalau aku jelasin dengan simple, branding itu intinya jualan merek, guys. Contohnya, selain Apple, yang jualan mereknya kuat itu misalkan kayak Nike, Adidas, Chanel, Louis Vuitton, dan lain-lain. Terus kalau misalkan kalian kaitin sama politik, ibarat jual merek itu sama kayak jualan partainya atau jualan capresnya kalau dalam konteks saat ini. Kalau brand positioning, itu berarti kita menjual brand kita yang melalui produk dan jasanya itu ke lapisan masyarakat yang mana. Jadi lebih ke target market seperti itu. Dan brand Apple ini aku bicarain yang di Indo aja ya, biar konteksnya nggak terlalu luas. Karena kalau berbeda negara itu positioning brandnya juga bisa berbeda. Nah, kalau di Indo, barang-barang Apple itu terkenal mahal. Tentunya kalian setuju akan hal itu kan? Nah, meskipun kalau kita lihat di kota besar, efeknya udah nggak seperti 10 tahun lalu. Dulu kalau sekitar tahun 2009 sampai 2013-an itu, prestisnya punya gadget Apple itu tinggi sekali. Selain karena cuman orang kaya yang bisa membeli barang tersebut, juga karena desain HP dan laptopnya yang saat itu berbeda dengan brand-brand lainnya. Dan Apple itu memposisikan mereknya jadi merek mahal di Indonesia. Mungkin kalau mobil itu sama kayak Mercedes atau BMW. Dan kalau kalian perhatikan nih, dari dulu Apple itu tidak pernah menjual gadget khususnya iPhone di harga kurang dari 5 juta. Dan memang tidak ada kan. Bahkan sekarang sudah nggak ada yang kurang dari 10 juta kalau kalian perhatiin. Sedangkan brand-brand pesaingnya itu mulai menjual device dengan harga yang mungkin 1-5 juta. Nah, di sini itu membuat adanya perbedaan kasta atau perbedaan target market itu sekitar mungkin tahun 2015 ke bawah lah. Kalau sekarang mungkin udah berbeda, itu otomatis akan terbentuk stigma di masyarakat. Kalau pakai Apple itu sudah pasti mahal, dan mahal itu berarti kelihatan orang kaya. Nah, kalau sekarang mungkin sejak tahun 2019 ke atas, brand-brand Android, kalau kalian perhatiin, itu mulai menaikkan kasta device mereka. Brand seperti Samsung, Google, Sony, Oppo, Huawei, mereka juga menjual gadget yang harganya juga nggak main-main loh, sampai 20 juta. Bahkan beberapa device itu malah lebih mahal dari iPhone. Seperti kayak Galaxy Fold, itu mungkin bisa sampai 30 juta. Dan pada akhirnya kan semuanya soal cuan kalau kita lihat dari sisi brandnya. Mau jual ke market manapun, selama ada cuannya ya why not? Ya nggak sih? Coba kasih pendapat kalian di bawah ya. Perbedaannya lagi, dan ini banyak menyebabkan miskonsepsi, yaitu kalau ada orang yang menyebut Apple versus Android, itu adalah perbandingan yang nggak sepadan. Kenapa? Karena Apple itu adalah sebuah brand, sedangkan Android itu sebuah operating system. Jadi kita berbeda nih. Tapi aku juga paham akan hal ini sih. Karena iOS atau operating systemnya Apple itu kan hanya melekat ke iPhone saja. Dan iOS itu tidak tersedia di brand-brand lainnya. Berbeda ceritanya dengan Android. Android itu sebuah operating system milik Google yang open source. Dan karena open source itu, semua industri, semua brand handphone itu bisa menggunakannya. Jadi kalau di PC mungkin kurang lebih sama dengan Windows. Android itu bisa dipakai di kayak HP Xiaomi, Samsung, Google of course, Oppo, dan lain-lain. Dan ya secara tidak langsung kan, reputasi Android itu sendiri itu bisa dibilang tergantung dengan brand masing-masing. Kalau ada brand yang ngulik OS-nya jelek, ya otomatis Android sendiri yang kena kan.
Berbeda dengan Apple yang mengontrol penuh iOS. Tapi tidak terbatas ke HP aja. Ada juga device-device seperti CCTV, mesin kasir yang memang notabene itu specialized device, itu juga bisa memanfaatkan Android sebagai OS mereka. Itu adalah sebuah keunggulan Android juga. Maka dari itu, stigma iOS sama dengan Apple itu juga tidak sepenuhnya salah kan. Kalau kalian sendiri itu sekarang pakai device apa, dan kalian suka nggak sih sama OS-nya? Coba tulis di kolom komentar yang di bawah ya. Nah, di sini baru aku bisa menjawab pertanyaan di atas setelah beberapa pernyataan tadi, yaitu Apple yang sudah terlebih dahulu menempatkan positioningnya di Indonesia sebagai brand mahal, stigma tersebut itu masih menempel di benak masyarakat orang Indo. Meskipun banyak juga produk Apple yang sebenarnya overpriced, tapi ini mungkin pembahasan yang berbeda lagi karena overpriced itu ada strateginya sendiri juga. Sedangkan Android atau spesifiknya berbagai brand HP yang menggunakan Android itu membangun reputasi di Indonesia itu bermula dari brand yang terjangkau, yang bisa dibeli oleh seluruh lapisan masyarakat. Nah, di awal tadi aku kan udah sempat bilang kalau stigma tersebut sudah mulai berkurang khususnya di kota besar. Dan kalau kita lihat di Jakarta, khususnya di area metropolitannya, orang juga sudah nggak terlalu peduli kok sama Android versus Apple device seperti itu. Mungkin berbeda sih kalau di kota kecil seperti yang kondisi pertanyaan tadi itu masnya, atau kalangan masyarakat kecil yang mereka cenderung lebih mencari perbedaan, perbandingan, dan permendang-mendingannya. Sedangkan kita tahu sendiri ekonomi itu kan sebenarnya piramida, kerutut ke atas. Dan orang yang kaya dan memiliki banyak uang untuk beli device Apple itu jumlahnya pasti lebih sedikit dan lebih terkesan eksklusif pada ujung-ujungnya. Dan sudah pasti juga efeknya akan banyak dinyinyirin. Jadi kalian juga perlu siap-siap yang pakai Apple device. Seperti banyak di forum-forum, itu kalian baca sendiri. Atau jawaban yang lebih simpelnya lagi kalau aku mau pendekin lagi. Jadi orang yang memuji handphone Android itu harus mikir dulu guys. Mereka harus lihat handphonenya dulu. Dan itu mikir ini Android harga 20 juta atau harga 2 juta aja ya. Seperti itu. Karena Android banyak variannya. Apalagi semua desain HP zaman sekarang kan kayak gitu-gitu aja ya, susah dibedain. Dan brand juga saling mencontoh satu sama lain. Meskipun kebanyakan orang juga setuju kalau trendsetternya itu dari brand Apple. Beda kalau mereka memuji iPhone, itu mereka nggak terlalu... Beda kalau memuji iPhone, itu mereka nggak terlalu banyak mikir. Dan yang penting ngelihat desain ikoniknya, ada logo Apple Croak-nya. Nah itu udah pasti mahal nih, seperti itu. Dan meskipun sekarang handphone Apple pun sudah banyak ya, kalau kalian lihat yang di bawah 5 juta, khususnya yang second, yang seri-seri lama. Nah secara tidak langsung kalau kalian cuma mau look-nya aja, mau ngetebanin prestis, HP Apple 5 jutaan mungkin sudah bisa lebih kelihatan gengsinya, lebih tinggi dibanding pakai Android meskipun harganya bisa 10 juta ke atas. Dan sebenarnya pembahasan ini masih bisa ditarik jauh lebih panjang lagi. Dan aku dari tadi juga belum ngomongin tentang produknya loh. Nah, coba tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Kenapa HP Apple itu lebih eksklusif jika dibandingkan dengan Android? Atau jangan-jangan kalian tidak setuju sama sekali?